Giri Lawungan, cerita rakyat dari Jawa Barat. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Dahulu di tanah Pasundan ada seorang raja bernama Pangeran Girilayang. Ia masih keturunan Raja Pajajaran. Pangeran Girilayang adalah seorang raja yang arif dan bijaksana. Dalam memerintah negaranya, ia dibantu oleh adik perempuannya yang bernama Putri Girilarang dan seorang patih bernama Endang Capang. Suatu hari, Pangeran Girilayang sedang bercakap-cakap dengan adiknya di pendopo istana. Putri Girilayang berkata kepada kakaknya, "Kanda, Dinda ingin mengatakan sesuatu. Tapi sebelumnya Dinda mohon maaf jika nantinya ada perkataan Dinda yang menyinggung perasaan Kanda," kata Putri Girilarang. "Ada apa? Apa yang ingin kau katakan?" ujar Pangeran Girilayang. "Begini Kanda, Dinda sudah lama membantu Kanda mengelola negeri ini dan sudah banyak pula ilmu yang Dinda peroleh dari Kanda. Tapi Dinda merasa perlu banyak belajar lagi. Sekiranya Kanda mengizinkan, Dinda ingin pergi merantau untuk menambah ilmu." Mendengar permintaan itu, Pangeran Girilayang tertegun. Ia merasa berat melepas kepergian adiknya. Namun, tak ada alasan baginya untuk menolak permintaan tersebut. Ia pun mengelus-elus kepala adiknya lalu berkata, "Adikku, engkaulah satu-satunya yang Kanda sayangi. Tapi, jika itu sudah menjadi tekadmu, Kanda merestui kepergian Dinda. Semoga Dinda tidak mendapat rintangan apapun," kata Pangeran Girilayang. "Ingat pesan Kanda, jika berjalan ke arah timur, Dinda jangan sampai melampaui perbatasan." "Baik Kanda, terima kasih atas doa restu Kanda," ucap Putri Girilarang. Keesokan paginya, Putri Girilarang bersiap-siap meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada kakaknya, berangkatlah ia menuju ke arah timur dengan berjalan kaki seorang diri. Setelah berbulan-bulan keluar masuk hutan, menyeberangi sungai serta mendaki gunung dan lembah, sampailah ia di sebuah hutan belantara yang sepi. Hanya suara-suara binatang hutan yang terdengar saling bersahut-sahutan. Putri Girilarang terus berjalan di antara pepohonan. Alangkah terkejutnya sang putri, ia menemukan sebuah taman yang indah di pedalaman hutan. Di tengah taman itu terdapat sebuah kolam yang airnya sangat jernih. Kolam itu dikelilingi pula oleh tanaman bunga yang beraneka warna. Putri pun tak kuasa menahan rasa kagum menyaksikan pemandangan itu. "Oh, pemandangan yang sungguh indah. Tapi kenapa ada taman di tengah hutan ini?" heran sang putri. "Siapa yang membuatnya?" Putri Girilarang duduk di pinggir kolam lalu merendam kedua kakinya ke dalam air. Setelah merasakan kesejukan air itu, ia lalu berpikiran ingin mandi. "Sebaiknya aku mandi saja di kolam ini untuk menghilangkan rasa letihku," umannya. Sang putri pun segera menanggalkan pakaiannya dan meletakkannya di pinggir kolam. Ia lalu menceburkan diri ke dalam kolam dengan hanya mengenakan pakaian dalam saja. Sejuknya air kolam itu terasa menusuk hingga ke ubun-ubunnya. Ketika sang putri sedang asik berendam di kolam itu, tanpa disadari ada seorang lelaki setengah baya yang memperhatikannya. Lelaki itu adalah seorang patih dari sebuah kerajaan di Jawa yang bertugas merawat dan menjaga kolam itu agar tetap bersih. Taman itu merupakan tempat Raja Jawa beristirahat sepulang dari berburu. Patih itu terkejut begitu melihat seorang putri cantik sedang mandi di kolam. Cepat-cepatlah ia bersembunyi di balik sebuah pohon besar sambil mengawasi putri itu. "Cantik sekali putri itu, bagaikan bidadari dari kayangan," kagum patih itu. "Tapi siapa putri itu dan dari mana asalnya?" Sang patih tiba-tiba teringat pada rajanya yang sedang mencari pasangan untuk dijadikan permaisurinya. Raja pasti tertarik dengan putri itu, pikirnya. Tanpa berpikir panjang, patih itu segera mengambil pakaian sang putri. Rupanya sang putri mengetahuinya. Ketika putri naik ke darat hendak merebut pakaiannya, patih itu segera berlari. Sang putri pun segera mengejarnya.
Sang patih sengaja memperlambat langkahnya agar sang putri terus mengikutinya hingga ke istana. Setiba di istana, patih itu segera menyerahkan pakaian sang putri kepada sang raja. "Ampun Gusti, hamba mempersembahkan sebuah bingkisan untuk Gusti," sembah patih itu. "Hei, pakaian siapa ini?" tanya sang raja heran. "Pakaian itu milik seorang putri. Putri itu sedang mandi di kolam Gusti," ungkap patih itu. "Putri itu cantik jelita bagai bidadari. Barangkali saja Gusti tertarik padanya." "Wah, kamu memang patih yang pengertian. Mana putri itu?" gumam sang raja. Belum sempat patih itu menjawab, tiba-tiba Putri Girilarang muncul dan berteriak, "Hei pencuri, cepat kembalikan pakaianku," serunya. "Dasar kalian tidak sopan, beraninya mencuri pakaian wanita yang sedang mandi." Jantung sang raja langsung berdetak kencang saat melihat kecantikan Putri Girilarang. Raja tersenyum lalu menyapa sang putri dengan kata-kata lembut. "Maafkan kami atas perlakuan patihku, putri cantik," ucap sang raja. "Hei pencuri, cepat kembalikan pakaianku. Kalau tidak, aku akan hancurkan seluruh isi keraton ini," ancam sang putri. "Sabar putri," ujar sang raja dengan tenang. "Kami tidak ingin mencari keributan. Sebaiknya putri beristirahat dulu. Setelah itu kami akan menyerahkan pakaian putri." Dengan kata-kata lembut sang raja, hati Putri Girilarang akhirnya luluh. Setelah mandi dan beristirahat, ia pun berunding dengan sang raja. "Maaf putri, kalau boleh saya tahu, siapa sebenarnya putri dan berasal dari mana?" tanya sang raja. Putri Girilarang pun memperkenalkan namanya, lalu menjelaskan asal-usulnya. Mendengar penjelasan itu, sang raja pun mengungkapkan isi hatinya. "Begini, sebenarnya aku memang sedang mencari istri untuk kujadikan permaisuriku. Kebetulan sekali aku telah bertemu dengan putri yang selama ini kudambakan. Bersediakah putri untuk menjadi permaisuriku?" pinang sang raja. Mendengar permintaan itu, tiba-tiba sang putri merasa sekujur tubuhnya menjadi lemah. Kekuatannya terasa tersedot oleh kekuatan gaib. Pada saat itulah ia baru tersadar dan teringat pada nasihat kakaknya. Dirinya telah melewati perbatasan sebelah timur, sehingga kesaktiannya hilang. Dengan terpaksa, ia pun menerima lamaran sang raja. "Baiklah, aku terima lamaran Gusti, tapi dengan syarat kaum laki-laki tidak mencampuri urusan perempuan," pinta sang putri. Sang raja menyanggupi permintaan itu. Beberapa hari kemudian, pernikahan mereka pun dilangsungkan dengan meriah. Sejak itulah putri keturunan Pajajaran itu menjadi permaisuri raja. Suatu hari, Putri Girilarang menanak nasi, lalu pergi mandi. Beberapa saat kemudian, diam-diam sang raja membuka kuali yang airnya sedang mendidih. Ia penasaran ingin mengetahui istrinya sedang masak apa. Alangkah terkejutnya dia setelah membuka kuali itu yang ternyata isinya hanya setangkai padi. Setelah mengamatinya sejenak, padi itu ia masukkan ke kuali dan menutupnya kembali. Putri Girilarang baru saja selesai mandi dan kembali ke dapur. Betapa marahnya ia setelah mengetahui padi di dalam kuali tidak kunjung matang. Dengan perasaan kecewa, ia menghampiri suaminya. "Engkau telah melanggar janjimu. Engkau telah berani membuka rahasia perempuan," hardik sang putri. Tanpa berkata-kata lagi, Putri Girilarang segera meninggalkan istana menuju keraton kakaknya. Setiba di sana, ia langsung merangkul kakaknya sambil menangis. "Maafkan Dinda. Dinda tidak menghiraukan nasihat Kanda," tangis sang putri. Putri yang sedang hamil tua itu kemudian menceritakan semua peristiwa yang telah dialaminya. "Sudahlah Dinda, lupakanlah semua kejadian yang sudah lalu," ujar Girilayang. "Beristirahatlah, kasihan bayi yang ada dalam kandunganmu." Selang beberapa hari kemudian, Putri Girilarang pun melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Adipati Jati Serang.
Kehadiran anak ini tentu saja mencemaskan hati Pangeran Girilayang. Ia khawatir kalau tentara kerajaan suami adiknya datang menyerang hendak mengambil Adipati Jatiserang. Kekhawatiran itu akhirnya datang juga ketika sang pangeran mendapat petunjuk dari kakeknya melalui mimpi bahwa mereka akan datang mengambil keponakannya. Pangeran Girilayang pun segera berunding dengan patihnya Endang Capang serta para menterinya agar membuat kulah atau lubang besar di bawah tanah sebanyak 4 buah. Keempat kulah itu akan dijadikan sebagai tempat persembunyian keluarga keraton, termasuk Putri Layang dan putranya. Tak berapa lama kemudian, tentara kerajaan suami sang putri yang dipimpin oleh Patih Mangkunagara dan Patih Surapati pun tiba. Mereka pun segera mencari Pangeran Girilayang serta Putri Girilarang dan putranya. "Hei, di mana raja kalian?" tanya Patih Mangkunagara. "Kami kemari mencari Putri Larang dan putranya." "Maaf tuan-tuan, Pangeran Girilayang dan Putri Girilarang sudah wafat. Sementara Adipati Jatiserang, putra Putri Girilarang, sedang menuntut ilmu ke negeri seberang," jawab Patih Endang Capang. Kedua patih tersebut tidak percaya dengan jawaban itu. Akhirnya Patih Endang Capang segera membawa mereka ke tempat Pangeran Girilayang dan Putri Girilarang bersembunyi. Karena tidak percaya, kedua patih Majapahit itu berniat untuk menggali kulah yang mirip dengan kuburan. Namun, baru saja mereka mulai menggali, tiba-tiba seluruh badan mereka menjadi lemas dan tak bertenaga. Rupanya, kekuatan mereka terhisap oleh kesaktian Pangeran Girilayang dari dalam kulah tersebut. Karena gagal melaksanakan tugas, Patih Mangkunagara pun memerintahkan tentaranya agar tidak pulang dulu ke istana. "Para prajuritku, jangan ada yang pulang ke istana," ujar patih itu. "Malulah rasanya pulang dengan tangan hampa. Sebaiknya kita ngelawung atau bertemu berhadap-hadapan saja di sini sambil menunggu Putri Girilarang keluar. Sebab aku yakin ia bersembunyi." Seluruh tentara pun menetap di tempat tersebut untuk mengenang peristiwa ngelawung. Maka tempat itu dinamakan Negara Girilawungan yang kini dikenal dengan sebutan Babakan Jawa.